sub wilayah barat 2 sebanyak 9, 3 sub wilayah timur 1 sebanyak 9, dan 4 sub wilayah timur 2 sebanyak 10. Selanjutnya, sesuai ketentuan pasal 92 huruf I Peraturan DPD RI nomor 2 tahun 2024 tentang tata tertib, bakal calon paket pimpinan DPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf F dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat 5 ditetapkan sebagai calon paket pimpinan DPD RI. Dari hasil verifikasi yang telah dilakukan bahwa terdapat 2 bakal calon paket pimpinan DPD RI yang memenuhi syarat dukungan, yaitu paket pertama dengan Ketua AA Lanyala Mataliti sub wilayah Barat 2 dengan Wakil Ketua 1 Dr. Nona Sampono sub wilayah Timur 2, Wakil Ketua 2 Ibu Elviana dari Barat 1, dan Wakil Ketua 3 Andi Muhammad Ihsan dari Timur 1. Kemudian calon paket pimpinan DPD RI kedua terdiri atas 1 Ketua Bapak Sultan Najamuddin dari Barat 1, Wakil Ketua Ibu Hemas dari Barat 2, Wakil Ketua ketiga Bapak Yoris dari Timur 2, kemudian Wakil Ketua 4 Bapak Tamsil Hindrung dari Timur 1. Untuk itu, 2 bakal calon paket pimpinan DPD RI tersebut ditetapkan menjadi calon paket pimpinan DPD. Perlu kami ingatkan, sesuai ketentuan pasal 92 huruf J, calon paket pimpinan DPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf G tidak dapat mengundurkan diri. Oleh karena itu, terhadap 2 calon paket pimpinan DPD yang telah ditetapkan dalam sidang paripurna ini tidak dapat mengundurkan diri. Baik, sidang Dewan yang mulia, kita baru saja menyelesaikan tahapan pendaftaran bakal calon paket pimpinan DPD. Selanjutnya, kita memasuki tahapan pemilihan dan penetapan calon paket pimpinan DPD. Interupsi pimpinan B92 Kaltim. B92 Kaltim, tolong hitung kembali jumlah yang hadir. Ya, apakah sudah memenuhi 192? Terima kasih, Julianus Henok. Baik, nanti akan diinfokan. Pasti dihitung Bapak, terima kasih. Saya lanjutkan. Sesuai hasil penetapan, terdapat 2 calon paket pimpinan DPD. Selanjutnya, sesuai ketentuan pasal 93 ayat 1 huruf A Peraturan DPD RI nomor 2 tahun 2024 tentang tata tertib, calon paket pimpinan DPD menyampaikan visi dan misi serta menandatangani fakta integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat 6. Untuk itu, kami persilahkan kepada 2 calon paket pimpinan DPD untuk menyampaikan visi dan misi di hadapan sidang paripurna ini paling lama 10 menit dan dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas. Sehingga ini bisa dikatakan akan menjadi cukup panjang karena visi misi yang disampaikan, kemudian proses musyawarah mufakat dan juga pengambilan. Baik, untuk kesempatan pertama kami persilahkan kepada calon paket pimpinan DPD dengan Ketua Bapak Sultan Najamuddin untuk menyampaikan visi dan misinya dan menandatangani fakta integritas. Berapa menit kira-kira penyampaian visi dan misinya? Tadi sudah disampaikan Ibu 10 menit paling lama. Terima kasih. Ya, makasih. Ini luar biasa ini ya. Ini demokrasi yang kita tonton ini adalah demokrasi yang betul-betul transparan. Luar biasa, ini hebat ini DPD. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, pimpinan sidang sementara, Pak Ismet Abdullah yang paling tua, yang paling muda Senator Larasati, sahabat-sahabatku semua, kolega, senior, junior, yang biasa kita sebut senator. Senator Republik Indonesia, di belakang juga ada banyak teman-teman media, wartawan, dan seluruh hadirin sekalian yang menyaksikan proses demokrasi yang terjadi di lembaga terhormat DPD RI. Bapak Ibu sekalian, sebuah rasa syukur, sebuah kehormatan dan kebanggaan yang luar biasa buat saya, karena kita semua hari ini baru saja dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, perwakilan orang-orang daerah yang ditempatkan di Jakarta untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Saya lebih bersyukur lagi karena saya duduk dan berdiri di sini untuk kesekian kalinya di ruangan yang sama. Saya mau sampaikan beberapa hal dalam waktu yang sangat singkat ini. Lembaga kita ini berdiri kurang lebih 20 tahun. 20 tahun dengan dinamika yang ada, dengan proses kepemimpinan yang ada, tentu banyak kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai seluruh kepemimpinan yang ada, termasuk kepemimpinan sekarang Bapak A.A. Lanyala tadi. Kita tidak boleh abaikan bahwa begitu banyak pencapaian yang itu. Saya mau sampaikan kehadiran lembaga DPD yang itu atas dorongan masyarakat daerah muncul tentu dengan ekspektasi dan harapan yang luar biasa. Sekian orang, sekian puluh ribu orang, sekian ratus ribu suara, bahkan jutaan suara dititip kepada pundak-pundak kita, Senator Indonesia, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. 20 tahun bukanlah waktu yang singkat sekali, tapi juga belumlah waktu yang panjang sekali. Saya sering sampaikan 20 tahun bukan bayi, tapi dia belum tua, tapi dia ideal untuk menjadi dewasa. Bapak Ibu sekalian, saya berada di tempat ini sudah kali ketiga. Saya banyak belajar bagaimana lembaga ini bekerja. Apa yang saya mau sampaikan? Tentu kalau teman-teman atau sahabat atau kolega incumbent sudah mengerti betul bagaimana lembaga ini bekerja, di mana titik kelebihannya, di mana titik kekurangannya, kelemahannya. Tapi pasti ada sahabat-sahabat baru saya, ada teman-teman baru saya yang baru bergabung, yang tentu belum tahu banyak positioning, posisi lembaga ini. Saya menyimpulkan, saya mengunderline, saya membuat beberapa poin penting ke depan, bagaimana lembaga ini bisa makin eksis, bagaimana lembaga ini makin hari makin diperhitungkan, menjadi parlemen yang kuat, menjadi tempat pengaduan masyarakat daerah. Belajar dari pengalaman 20 tahun. Di samping banyak kemajuan yang sudah dicapai, tentu kita belajar di mana posisi yang harus kita tingkatkan. Banyak kemajuan, tapi beberapa hal yang perlu saya sampaikan adalah tergolong dari anak muda. Saya pernah memimpin daerah, pernah jadi kepala daerah. Kami berkolaborasi membuat paket dengan seorang tokoh perempuan, wanita Jawa, Ibu Ratu Hemas, GKI Ratu Hemas. Kemudian kami juga menjahit
dan menambahkan paket ini melengkapi dengan tokoh yang tidak asing lagi, tokoh minoritas dari Papua, Bapak Yoris. Lalu kami lengkapi aturan main ini dengan menunjukkan kepada bahwa kami Indonesia banget, dengan menarik, memunculkan tokoh agama Ustadz Tamsil Indro. Ini yang saya sampaikan bahwa ini paket ideal. Saya harus menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang luar biasa kepada senior, utamanya Ibu Ratu, Bapak Yoris, Ustadz Tamsil. Mereka mengatakan, Adinda Sultan, kamu yang paling muda, kamu yang paling depan, kami boleh handayani. Saya hormat, saya salut. Dan kepada sahabat-sahabatku yang muda-muda, ini momentum kita. Bapak Ibu sekalian, 2045 hanya menunggu waktu 20 tahun lagi. Saya beruntung, paket kami berempat, 4-5 hari yang lalu diskusi panjang dengan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Diskusi yang luar biasa, menarik, hangat, dan positif sekali. Beliau sampaikan paparan yang luar biasa, bahwa kita harus bersatu, kita harus membangun bersama-sama. Indonesia itu sangat kaya, lembaga ke depan itu harus kuat, harus kolaboratif, harus betul-betul menjadi Indonesia sekali. Kita harus bersatu, kita harus bersatu, kita kaya, kita kaya, kita kaya. Apa yang saya tangkap dari pertemuan itu? Itu yang saya sampaikan, bahwa kita punya potensi yang luar biasa. Kita punya kekayaan alam yang luar biasa. Kita punya lembaga DPD yang semua potensi itu ada di daerah. Bayangkan kalau kolaborasi ini betul-betul kita bisa bangun dengan baik, maka keluhan-keluhan kita terhadap legislasi, terhadap anggaran, terhadap representasi, terhadap keluhan-keluhan itu, maka periode kali ini akan kita jawab semua. Dan yang paling penting buat sahabat-sahabat saya yang mungkin umurnya sama dan di bawah saya, Indonesia emas itu hanya menunggu saatnya, tidak lama lagi, 20 tahun lagi. Saya melihat hasil diskusi kami kemarin, beliau menyampaikan banyak yang harus kita benahi. Presiden Jokowi sudah meletakkan fondasi infrastruktur yang luar biasa. Saya sampaikan, Pak, saatnya kepemimpinan Bapak nanti isu besarnya rekonsiliasi nasional. Yang banyak yang belum beres atau yang harus kita benahi, ayo kita benahi bersama-sama, dan DPD akan mendukung itu. Dan beliau bersemangat sekali. Apa yang saya mau sampaikan? Saya mau, kita semua terlibat pada proses sejarah yang begitu penting. Karena saya melihat 20 tahun itu sudah dekat. Tidak lama lagi. Bayangkan kalau kita mampu mengorkestrasi lembaga ini dengan baik, dengan seluruh potensi yang ada, 152 anggota, didukung oleh pemerintah, daerah dan pusat, kolaborasi tanpa harus mengurangi kekritisan kita. Itu penting. Tanpa harus mengurangi kekritisan kita. Tapi kita bukan oposan. Karena kita bukan partai politik. Kita bukan partai politik. Izin mengingatkan Bapak waktunya habis. Oke, ya. 1 menit lagi. Jadi teman-teman sekalian,